Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis atau uji hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Ini kita berikan beberapa penjelasan. Yang pertama terkait dengan hipotesis ya. Jadi apa yang dinamakan dengan hipotesis dari sisi statistik ini? Didefinisikan sebagai pernyataan sementara, jadi pernyataan yang sifatnya sementara tentang satu populasi atau lebihnya. Jadi bisa satu populasi atau satu kelompok, atau bisa lebih dari satu populasi terkait dengan dua populasi misalkan. Jadi ini pernyataan sementara. Jadi sebagai contoh misalkan pernyataan tentang rata-rata IPK alumni UNER misalkan. Jadi, sebuah pernyataan menyatakan misalkan rata-rata alumni IPK alumni UNER adalah 3,5 misalkan. Nah, ini dugaan atau pernyataan sementara yang terkait dengan secara global ya, secara keseluruhan, yaitu terkait dengan populasi, yaitu menyangkut UNER. Ya, seperti itu salah satu contohnya. Atau misalkan kalau terkait dengan tadi itu rata-rata ya. Kalau misalkan terkait dengan proporsi misalkan ada dugaan sementara atau anggapan sementara bahwa misalkan proporsi penduduk wanita Indonesia adalah sekitar 70%. Misalkan seperti itu. Atau proporsi penduduk wanita Indonesia adalah lebih dari 70%. Boleh misalkan seperti itu. Atau misalkan terkait dengan pilihan presiden, pemilu presiden misalkan proporsi penduduk Indonesia yang memilih calon A diperkirakan atau diasumsikan itu lebih dari 60% misalkan. Seperti itu, jadi sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang masih perlu dilakukan pengujian kebenarannya. Pernyataan tersebut benar apa tidak ya. Nah, bagaimana melakukan pengujiannya? Pernyataan tersebut benar apa tidak? Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan informasi dari sampel acak ya, yang berasal dari populasi tersebut. Jadi untuk melakukan pengujian dugaan sementara terkait dengan populasi itu biasanya tidak dilakukan langsung dari seluruh anggota populasi keseluruhannya, tetapi biasanya melalui sampel acak. Jadi sampel acak ini adalah sampel yang diambil secara random, yang tiap-tiap unit eksperimennya itu memiliki peluang yang sama untuk terambil, yang diambil dari populasi ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah populasi yang besar, misalkan penduduk Indonesia di sini populasi, nah kemudian kita ambil sampel acak, ukurannya kecil ini, misalkan ini adalah sampelnya. Ya, misalkan diambil seperti ini. Nah, tadi ada pernyataan misalkan proporsi penduduk Indonesia yang memilih calon A adalah lebih dari 60%. Nah, itu kemudian kita lakukan uji dengan melakukan sampling, diambil sekian orang, sekian penduduk atau pemilih konstituen. Kemudian dari situ kita lakukan pendataan seberapa besar atau berapa proporsi yang memilih calon A tadi. Nah, misalkan di sini proporsinya disimbolkan dengan P, di sini nanti disimbolkan dengan P, tapi dikasih dugaan namanya P-TOPI. Nah, based on P-TOPI ini kita akan melakukan pengujian terhadap P. Benar tidak statement tadi itu? Ya. Jadi based on sampel
yang berasal dari populasi ini kita akan melakukan pengujian untuk memutuskan apakah hipotesis yang dinyatakan di atas tadi sebagai pernyataan sementara itu kemungkinan besar benar atau salah gitu ya. Jadi karena ini based on sampel yang ukurannya kecil, untuk memutuskan sesuatu yang besar, ini ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga terkait dengan ini. Jadi ini kan ukurannya besar, populasi penduduk Indonesia katakan seperti itu, kemudian diambil sampelnya ukuran kecil ya, misalkan 100 orang, atau kalau terkait dengan pilihan ya berapa TPS misalkan ya, misalkan 50 TPS. Di kesempatan yang lain mungkin lembaga survei yang lain juga mengambil sampel ukurannya sama, misalkan 50 TPS, tetapi TPS yang diambil kan bisa beda. Ini sampel dari lembaga survei yang lain misalkan. Nah, diperoleh ini sampelnya bisa jadi TPS-TPS yang diambil di sini beda dengan TPS-TPS yang diambil di sini di lembaga survei yang lain. Ini akan menghasilkan P-topi ya miliknya lembaga survei yang ini. Nah, bisa jadi P-topi di sini kan beda dengan P-topi di sini. Jadi berarti kan ada variasi, ada keragaman, ada perbedaan antara hasil yang diperoleh di sini dengan yang di sini. Dan mungkin ya ada lembaga survei lain ya beda lagi hasilnya. Lembaga survei lain ya mungkin beda lagi ya. Nah, masing-masing kalau melakukan pengujian di antara lembaga survei yang ini, lembaga survei yang ini, yang ini bisa jadi menghasilkan suatu hasil yang atau keputusan akhir yang beda ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya sebuah kesalahan di dalam pengambilan keputusan di sini ya. Jadi ada sebuah kesalahan atau galat. Nah, di sini kesalahannya itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Ya, kesalahan di dalam pengambilan keputusan itu bisa dibagi dalam dua jenis. Ada galat jenis 1 atau kesalahan jenis 1 dan galat jenis 2 atau kesalahan jenis 2. Galat jenis 1 itu apa? Galat jenis 1 itu adalah menolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi menolak sesuatu yang benar. Itu sebuah kesalahan. Padahal seharusnya kan sesuatu yang benar harusnya kita terima. Nah, ini keputusan yang benar di sel ini. Jadi di bawah kondisi hipotesis sebuah pernyataan yang kita set di depan tadi pada saat itu benar dan ternyata kita terima, keputusan ujinya kita menerima, itu berarti keputusan yang benar. Tetapi pada saat H0-nya itu benar dan kita menolaknya, berarti itu adalah sebuah kesalahan. Kita namakan kesalahan jenis 1. Nah, pada saat setting atau statement pernyataan sementara hipotesis ini salah, kemudian kita terima keputusan uji based on sampel ini kita ternyata terima, berarti itu adalah sebuah kesalahan juga ya. Jadi menerima sesuatu yang salah. Namanya galat jenis 2. Nah, keputusan yang benar adalah pada saat hipotesis atau pernyataan ini salah, kemudian kita tolak, nah itulah keputusan yang benar. Jadi menolak sesuatu yang salah. Menerima sesuatu yang benar, itu keputusan yang kita harapkan ya, yang benar. Jadi kalau memang benar, kalau memang statement itu benar, ya harus kita terima. Kalau statement itu salah, ya harus kita tolak. Itu sesuatu yang benar. Nah, kalau di diagonal sebaliknya ini suatu kesalahan ya, galat. Nah, galat yang jenis 1 ini biasanya kita sebut sebagai alfa ya. Yang alfa kemarin itu sudah kita pernah berikan atau sampaikan. Di selang kepercayaan itu ada 1 minus alfa dikalikan dengan 100%. Ya, jadi kalau misalkan selang kepercayaan 95%, berarti kita punya keyakinan sebesar 95%
dugaan ada di range itu, batas bawah dan batas atas. Berarti ada sebuah angka kesalahan 5%. Ya. Jadi ada tingkat kesalahan atau angka kesalahan sebesar alfa di situ 5%. Jadi di antara 100 kali maksud dari alfa 5%, di antara 100 kali kita melakukan sampling ini sampling ke-1, sampling ke-2, 3, 4 sampai sampling ke-100, ada kemungkinan salah sebanyak 5 kali. Ya, jadi 5% berarti 5 dari 100. Artinya ada 5 kali kesalahan di antara 100 kali sampling ini. Itu interpretasi dari alfa ini ya. Jadi alfa misalkan kita setting tadi 5%, berarti ada 5 di antara 100 kali trial atau 100 sampling. Ada kemungkinan 5 kali salah. Seperti itu. Nah, kemudian kita perkenalkan beberapa jenis arah di dalam uji hipotesis. Ada uji hipotesis itu yang kita sebut sebagai uji satu arah. Itu kenapa disebut uji satu arah? Karena alternatifnya, jadi di dalam hipotesis tadi kan pernyataan sementara. Nah, itu pernyataan itu ada kita sebut ada dua, jadi H0 sama H1 ya. Jadi H itu hipotesis, ini 0 dan 1, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, H yang indeksnya 1, H1 itu biasanya disebut dengan hipotesis alternatif ini ya. Jadi alternatif ini merujuknya ke H1 ya. Jadi merujuknya ke H1 ini atau ini. Ini adalah alternatif ini ya. Jadi yang hipotesis alternatifnya H1 itu bersifat satu arah. Satu arah itu seperti ini. Jadi H1-nya pakai tanda lebih besar. Ya, jadi kalau misalkan kita bikin garis bilangan begini, lebih besar berarti misalkan ini theta nolnya kita taruh di sini, berarti ini arahnya ke kanan. Kalau ini misalkan ini theta nolnya kita taruh di set di sini, maka dia satu itu menyatakan tetanya nanti berada di sebelah kirinya theta nol. Oke, ke kiri. Oke, ini tempatnya theta. Kalau ini tempatnya theta adalah di sebelah kanan ya. Jadi makanya ini disebut dengan uji satu arah ya, karena satu arah bisa ke kanan atau satu arah bisa ke kiri ya. Oke, itu jadi H1-nya theta lebih besar theta 0 versus H0-nya theta sama dengan theta 0, atau bisa mengambil yang bawah, hipotesis satunya theta kurang dari theta 0, H0-nya theta sama dengan theta 0. Nah, ini sebagai contohnya misalkan tadi ini kita menguji apakah proporsi penduduk Indonesia yang memilih calon A itu misalkan ini P proporsi lebih dari theta 0, ini kita isi dengan suatu angka tertentu 60% misalkan ya. Jadi kita akan menguji di dalam konteks pemilihan calon presiden tadi, penduduk Indonesia yang memilih calon A itu lebih dari 60%, lawannya sama dengan 60%. Atau misalkan kita bisa memakai yang bawah, theta proporsi penduduk Indonesia yang memilih calon A kurang dari 60% misalkan, lawannya sama dengan 60%, misalkan seperti itu. Baik, jadi di sini saya menggarisbawahi yang disebut dengan satu arah adalah terkait dengan hipotesis alternatifnya, yaitu di bawah H1 itu ada tanda lebih besar karena satu arah ke kanan, atau tanda lebih kecil satu arah ke kiri ya, disebut uji satu arah. Nah, uji yang berikutnya kita sebut sebagai uji dua arah. Nih, itu mengapa disebut uji dua arah? Itu apabila alternatif berarti kita lihat di H1-nya, hipotesis alternatifnya, itu adalah dua arah, yaitu theta tidak sama dengan theta 0. Jadi kalau misalkan kita bikin garis bilangan ini, theta 0-nya di posisi ini, titiknya,
Theta tidak sama dengan theta 0, berarti tetanya bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Jadi makanya ada dua arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu disebut uji dua arah ya. Oke, jadi uji satu arah, dua arah itu terkait dengan H1 atau hipotesis alternatif. Oke, Anda perhatikan bahwa di sini, di dalam pengujian hipotesis, ini berarti ada tiga alternatif ya. Ini alternatif ke-1, ini alternatif kedua, dan ini adalah alternatif ketiga. Jadi ada tiga alternatif di dalam sebuah pengujian hipotesis. Itu kalau Anda perhatikan, di bawah H0, ini statementnya adalah biasanya menggunakan tanda sama dengan. Sementara di bawah H1, Anda perhatikan bisa pakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan ya. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa di bawah H0 itu selalu dituliskan dengan tanda kesamaan sehingga menspesifikasi ke suatu nilai yang tunggal. Jadi theta sama dengan theta 0, suatu nilai tunggal ya. Nah, dengan cara ini peluang untuk melakukan kesalahan kalau jenis satu itu dapat dikendalikan ya. Oke, jadi di bawah H0 selalu dituliskan dengan tanda kesamaan, sementara di bawah H1 berarti kebalikannya, tidak pernah ada tanda kesamaannya ya. Bisa pakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan ya. Jadi di bawah satu tidak pernah ada tanda sama dengannya. Bisa mengambil salah satu alternatif dari lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan ya. Oke, seperti itu. Ini penulisan yang biasanya atau umumnya kita pakai. Nah, secara hakikinya sebenarnya H1 dan H0 ini adalah dua statement yang saling berkebalikan ya. Jadi antara H0 dan H1 ini adalah dua statement, dua pernyataan yang saling berkebalikan ya. Jadi saling berkebalikan begini. Jadi berkebalikan. Jadi kalau misalkan ini tetanya pakai yang ini ya, lebih besar dari theta 0 ya, kebalikan dari ini mestinya dituliskan dengan theta, kebalikannya lebih besar adalah lebih kecil sama dengan theta 0 ya. Jadi H0 ini adalah negasi dari H1 ya. Jadi H1 aksen negasi ya. Jadi kalau H1-nya theta lebih besar theta 0, di bawah H0 berarti negasinya lebih besar adalah lebih kecil sama dengan Oke. Jadi ini adalah penulisan alternatif. Jadi boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini atau boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini. Boleh. Jadi ada buku yang menuliskannya menggunakan tanda sama dengan di bawah 0 dengan hipotesis alternatifnya adalah lebih besar. Ada buku yang menuliskannya dengan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan di bawah 0 dan versus H1 pakai tanda lebih besar. Ya, itu kita anggap sebagai sesuatu yang sama. Jadi secara hakiki untuk yang kiri maupun yang kanan ini maksudnya adalah sama. Jadi intinya adalah merujuk ke H1-nya bahwa theta lebih besar dari theta 0. Dan H0-nya walaupun ditulis hanya seperti ini maksudnya adalah theta lebih kecil sama dengan theta 0 ya. Jadi maksudnya adalah negasi dari H1. Nah, jadi kalau secara lengkapnya mestinya dituliskan seperti ini. Tetapi untuk kesederhanaan biasanya ada beberapa buku yang hanya menuliskan tidak perlu tanda lebih kecil, cukup dituliskan dengan sama dengan ya seperti itu. Tetapi secara arti hakikinya adalah saling bernegasi.
Ya, H1 dan H0 itu saling berkebalikan. Jadi kalau H1-nya lebih besar, berarti H0-nya adalah kebalikannya lebih besar, yaitu lebih kecil sama dengan, ya secara hakikinya seperti ini. Tapi ya kembali lagi ada beberapa buku yang menuliskannya seperti ini. Termasuk di sini juga kalau tetanya lebih kecil, berarti secara hakikinya di bawah H0 itu theta lebih besar sama dengan theta 0 ya. Jadi secara hakikinya adalah ini. Oke, di bawah 0 itu seperti ini. Untuk yang ini ya. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Karena memang hakikinya adalah merupakan negasi dari lebih kecil, yaitu lebih besar sama dengan untuk penulisan di bawah 0. Nah, kalau yang bawah ini alternatif yang ketiga, ini ya memang tulisannya seperti ini. Kalau di bawah 1 tidak sama dengan, berarti di bawah 0 ya pasti kebalikan dari tidak sama dengan ya sama dengan ya. Oke, seperti itu. Jadi yang perlu Anda perhatikan di dalam membuat statement di bawah H0 dan H1 ini H0 ada tanda kesamaan, di bawah 1 pilih salah satu dari ini, tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Jadi salah satu dari 3 alternatif di mana tidak dimungkinkan adanya tanda kesamaan di bawah H1. Itu yang harus dipegang ya. Oke, berikutnya saya berikan langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Jadi ini langkah-langkah yang perlu Anda lakukan, yang perlu Anda tulis ketika nanti Anda menjawab sebuah problem atau persoalan. Yang pertama, oke, ini adalah satu paket sebenarnya, 1, 2 itu menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1, H0, H1, hipotesis 0 alternatif. Di bawah 0, theta sama dengan theta 0. Oke, jadi secara umum kita tuliskan seperti ini. Jadi 3 alternatif tadi itu bisa kita bikin general adalah seperti ini. Ya. Kemudian H1-nya adalah yang sesuai ya, sesuai dengan persoalan, sesuai dengan problem atau pertanyaan yang ditanyakan ya. Bisa pakai lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus tahu atau kita harus set tentukan taraf nyata atau alfa. Oke ya, jadi alfa tadi kita perkenalkan sebagai suatu kesalahan, ya, suatu galat kesalahan atau tingkat kesalahan. Nah, di sini saya perkenalkan ada istilah taraf nyata atau tingkat signifikansi ya. Jadi alfa itu ada beberapa istilah atau beberapa nama yang merujuk ke alfa. Itu ada yang menyebutnya tingkat kesalahan, ada yang menyebutkan taraf nyata atau taraf signifikansi atau tingkat signifikansi ya. Jadi ada banyak sebutannya. Oke, seperti itu. Intinya adalah alfa ya, yaitu kesalahan. Kemudian berikutnya adalah kita pilih statistik uji yang sesuai dan wilayah kritisnya. Nah, bagaimana menentukan statistik uji yang sesuai? Nanti akan kita lihat di tabel-tabel berikutnya. Itu akan kita lihat case-nya atau kasusnya seperti apa. Itu nanti kita akan bisa bedakan. Jadi masing-masing case itu punya statistik uji yang sudah spesifik sendiri-sendiri ya. Kemudian tentukan wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya nanti ya akan kita tentukan. Ini sangat erat kaitannya dengan H1 ya. Di wilayah kritisnya, kalau H1-nya pakai tanda lebih besar, berarti kan arahnya ke kanan. Berarti wilayah kritisnya atau daerah, oke, wilayah kritis itu apa? Wilayah kritis itu adalah daerah penolakan H0 ya. Oke, jadi saya perkenalkan di awal, apa itu wilayah kritis? Ini adalah daerah tolak H0. Jadi kapan kita akan menolak H0? Nah, kita tentukan nanti ini wilayah kritisnya. Ya, kapan kita tolak H0 itu oke, wilayah penolakan H0 ya, wilayah kritis. Ini nanti akan sangat berkaitan erat dengan kita melihat di hipotesis H1-nya ya, alternatifnya. Tergantung di tandanya lebih besar, lebih kecil, apa tidak sama dengan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di tabel-tabel berikutnya.
Oke, jadi di posisi 4 kita tentukan statistik uji yang sesuai dan wilayah kritisnya. Di berikutnya, kalau kita sudah menentukan statistik ujinya pakai rumus yang mana, ya baru kemudian kita hitung. Ya, kita hitung nilai dari statistik uji berdasarkan rumus yang kita pilih di nomor 4. Ya, jadi berdasarkan rumus ini, kemudian identifikasi dari sampel, masukkan ke rumus yang kita pilih di nomor 4, nanti akan muncul nilai dari statistik uji. Di nomor 6 berikutnya, nah kalau nilai dari statistik uji itu sudah kita hitung di posisi 5, nanti kita akan compare, kita bandingkan dengan wilayah kritisnya, apakah nilai statistik uji itu berada di dalam wilayah kritis. Kalau berada di dalam wilayah kritis berarti kita tolak H0 ya. Jadi nilai statistik uji yang kita hitung di posisi 5, kalau terletak di dalam wilayah kritis ini berarti kita tolak. Ya, karena wilayah kritis adalah wilayah penolakan H0. Jadi kalau nilainya jatuh di dalamnya berarti kita tolak. Sebaliknya kalau tidak di dalam wilayah kritis atau di luar wilayah kritis berarti kita terima H0 ya. Oke, kalau kita sudah melakukan pengambilan keputusan tolak apa terima, berikutnya adalah kita menarik kesimpulan ya. Jadi kita tarik kesimpulan kalau misalkan tolak H0 berarti nanti yang benar adalah H1 ya. Jadi kalau tolak 0 berarti nanti yang benar adalah H1 yang benar. Kalau terima H0 berarti yang benar adalah ya H0 ya. Terima H0 berarti H0-nya benar. Tolak H0 berarti H1-nya yang kita anggap benar. Sehingga kesimpulannya nanti tergantung ini. Kalau tolak H0 berarti kita akan membuat kesimpulan based on H1. H1-nya apa? Berarti itu yang benar ya. Seperti contoh misalkan tadi proporsi di bawah 1, proporsi pemilih capres A lebih dari 60%, ya berarti itu yang kita uraikan, kita narasikan ya. Kalau misalkan yang benar adalah tadi lebih besar 60%, berarti lawannya adalah kurang dari sama dengan ya, atau sama dengan ya. Misalkan berarti kita bisa narasikan, bisa kita simpulkan. Misalkan kalau terima 0 berarti proporsi penduduk Indonesia untuk calon presiden A adalah 60% atau kurang dari 60%. Seperti itu. Pengambilan kesimpulannya itu biasanya adalah berupa narasi atau berupa redaksional atau kata-kata ya. Kalau di nomor 6 atau nomor 1 2 terkait dengan H0 H1 biasanya ini adalah statement simbolis secara matematis ya. Seperti ini, theta sama dengan theta 0. Kalau berkaitan dengan proporsi berarti P sama dengan 60% atau 0,6 seperti itu. Jadi statement secara simbolis matematis. Kalau di nomor 7 ini adalah berupa narasi atau statement secara kata-kata.